Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirza ungkap penyebab rusaknya jalan di Lampung. RSUD-AM catat 2 kematian anak diduga campak. Curanmor bersempi beraksi di Bandar Lampung, sifat lepaskan tembakan. Unila tetapkan 3 kandidat Direktur RSPTN 2026, ada nama mantan wali kota. Pemirsa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengungkap 3 persoalan utama yang menyebabkan jalan di Provinsi Lampung cepat mengalami kerusakan. Kerusakan diakibatkan dari drainase yang buruk, kendaraan overdimension overload, hingga kualitas konstruksi jalan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut persoalan utama kerusakan jalan di Lampung adalah buruknya sistem drainase. Banyak saluran air di sepanjang jalan provinsi yang tidak berfungsi tertutup hingga dialihkan. Kondisi ini menyebabkan air kerap menggenangi badan jalan dan mempercepat kerusakan infrastruktur. Selain itu, tingginya kendaraan overdimension overload atau odol juga menjadi faktor penyebab kerusakan jalan. Beban kendaraan yang melebihi kapasitas membuat daya tahan jalan menurun lebih cepat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengolahan komoditas pertanian di tingkat desa sebelum didistribusikan keluar daerah. Salah satunya dengan mengeringkan jagung terlebih dahulu, sehingga dapat mengurangi tonase muatan serta jumlah kendaraan angkutan. Pemprov mencatat kebijakan ini berpotensi mengurangi lalu lintas truk hingga hampir 100.000 kendaraan. Sementara itu, faktor ketiga adalah kualitas konstruksi jalan. Gubernur meminta seluruh pekerjaan infrastruktur dilakukan sesuai standar, serta melibatkan pengawasan dari aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Pemerintah juga mengajak pemerintah kabupaten hingga desa untuk ikut menjaga fungsi drainase agar tetap optimal. Upaya ini diklaim telah menunjukkan hasil, di mana tingkat kerusakan jalan berhasil ditekan dari 4% menjadi 2% dalam 1 tahun terakhir. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan menjawab harapan masyarakat akan kondisi jalan yang lebih baik di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri pembukaan Mahasabha ke-14 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI di Kabupaten Lampung Timur. Dalam forum nasional ini, generasi muda didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan serta menjaga harmoni dan toleransi. Mahasabha ke-14 KMHDI resmi dibuka di Pura Dalem, Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan ini menjadi forum tertinggi organisasi mahasiswa Hindu yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Acara pembukaan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati. Selain agenda kongres, rangkaian kegiatan juga diisi dengan bakti sosial dan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia menyebut Lampung sebagai laboratorium toleransi, di mana keberagaman suku dan agama menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas daerah. Jihan juga mendorong kader KMHDI untuk menjadi agen perubahan yang konstruktif,
serta mampu mengawal kepentingan masyarakat di tengah dinamika pembangunan. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati menilai harmoni sosial di Lampung merupakan modal besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan potensi budaya dan kearifan lokal Indonesia ke tingkat global. Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan di Lampung Timur, mulai dari pengembangan sarana keagamaan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sekolah kejuruan berbasis pertanian. Melalui Mahasabha ini, diharapkan lahir gagasan strategis dari generasi muda Hindu untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. 2 kasus kematian anak dengan gejala yang mengarah ke campak terjadi di Lampung pada awal tahun 2026. Kedua pasien diketahui belum pernah mendapatkan imunisasi, sehingga menjadi perhatian serius tenaga kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RSUD AM Lampung mencatat 2 kasus kematian anak yang diduga terkait campak pada Minggu ke-4 Januari 2026. Dokter dari Pusat Krisis dan Data Kesehatan RSUD AM, Dr. Yuliana, menyampaikan bahwa kedua pasien meninggal dunia dengan gejala klinis yang mengarah ke campak. Namun hingga saat ini statusnya masih dalam kategori suspek. Hal ini karena hasil pemeriksaan spesimen yang telah dikirim ke Jakarta masih belum keluar, sehingga belum dapat dipastikan sebagai kasus campak secara definitif. Meski demikian, secara klinis kedua pasien menunjukkan tanda-tanda khas infeksi campak. Kondisi ini menjadi perhatian karena keduanya diketahui belum pernah mendapatkan imunisasi. Tenaga kesehatan menegaskan, anak yang tidak diimunisasi memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi berat, bahkan hingga kematian ketika terinfeksi penyakit menular seperti campak. RSUD AM juga menyebut setelah kejadian tersebut tak ada lagi laporan khusus kematian dengan gejala serupa hingga Minggu ke-13 tahun 2026. Masyarakat diimbau untuk melengkapi imunisasi anak sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit menular yang berpotensi berbahaya. Pemerintah terus mengingatkan pentingnya imunisasi dasar lengkap guna melindungi anak dari resiko penyakit serius. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terus memperluas pelaksanaan imunisasi campak untuk anak. Program ini dilakukan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, serta posyandu di berbagai lingkungan. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terus memperluas pelaksanaan imunisasi campak untuk anak. Program ini dilakukan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, serta posyandu di berbagai lingkungan. Meskipun demikian, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama. Banyak orang tua yang enggan membawa anak ke posyandu atau menolak vaksinasi di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan sekolah, tenaga pendidik, serta instansi terkait. Edukasi tentang pentingnya imunisasi dan bahaya campak disampaikan sejak dini melalui berbagai kegiatan. Selain itu, klarifikasi informasi hoaks mengenai vaksin, termasuk isu kehalalan dan efek samping disebarkan melalui poster, spanduk, dan media sosial resmi. Edukasi terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi campak untuk mencegah komplikasi serius pada anak. Dengan langkah-langkah ini, Dinas Kesehatan Bandar Lampung berharap jangkauan imunisasi campak semakin luas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan anak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV.
Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor bersenjata api terjadi di kota Bandar Lampung. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan saat hendak diamankan warga. Aksi curanmor bersenjata api terjadi di halaman parkir sebuah toko di Jalan Cut Nyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Jumat sore. 2 orang pelaku diduga melakukan pencurian dengan merusak kunci stang sepeda motor milik korban, Ilham Eko Saputra, yang saat itu sedang bekerja di dalam toko. Korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari rekan kerjanya. Saat keluar, korban mendapati sepeda motornya telah dibawa kabur oleh pelaku. Dan akhirnya ada admin satu kantor kerja melihat motor itu sudah dibawa mundur dan akhirnya ketangkap dengan tukang parkir. Nah, setelah berseteru dengan tukang parkir, itu ada satu bapak polisi juga yang ikut membantu dan akhirnya mengeluarkan satu pistol senapan arah atas. Dan disitulah mereka bereaksi sampai sempat ditabrak juga dengan mobil Avanza. Dan pelaku satu terjatuh dan akhirnya dia sempat bangun karena mereka membawa 2 senpi. Nah, ditakutkan warga dan lain-lain itu sempat tidak bisa mengubar lagi untuk kejadian itu. Aksi pelaku sempat terhambat setelah salah satu pelaku terjatuh akibat menabrak mobil yang melintas. Warga bersama petugas parkir sempat mengamankan satu pelaku di lokasi kejadian. Namun situasi berubah tegang ketika pelaku lainnya kembali ke lokasi sambil melepaskan 1 kali tembakan ke udara dan menodongkan senjata api. Karena khawatir akan keselamatan, warga akhirnya melepaskan pelaku yang sempat diamankan. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2026 dengan nilai sekitar 19 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Tanjung Karang Barat dan saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Seorang kepala desa asal Kabupaten Lampung Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel Jumat lalu. Korban JH berusia 53 tahun, menjabat kepala desa Labuhan Ratu 4, diduga meninggal akibat serangan jantung. Seorang kepala desa asal Kabupaten Lampung Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel Jumat dini hari 3 April 2026. Korban JH, 53 tahun, menjabat kepala desa Labuhan Ratu 4, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Kasih Humas Polres Lampung Timur Ibtu Setiawan Haryono menyebut kejadian langsung ditangani Satreskrim. Tim melakukan olah TKP dan pemeriksaan medis terhadap jenazah. Dari hasil sementara tidak ditemukan indikasi kekerasan maupun barang bukti mencurigakan di lokasi. Berdasarkan olah TKP dan pemeriksaan medis, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga juga mengonfirmasi korban memiliki riwayat penyakit jantung
sehingga dugaan sementara kematiannya akibat serangan jantung. Jenazah korban telah diserahkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Keluarga menyatakan ikhlas menerima musibah ini. Pihak kepolisian menegaskan kasus ini ditangani secara profesional dan sementara tidak ditemukan indikasi kejahatan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Lampung kembali melakukan tindakan tegas terkait kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Waikanan. Kali ini penyidik menggeledah dan menyegel toko emas JSR di Jalan Kamboja, Bandar Lampung yang diduga menadah emas hasil tambang ilegal. Kamis 1 April 2026, petugas datang saat toko masih ramai pengunjung. Pembeli diminta keluar, sementara penyidik melakukan penggeledahan di seluruh area. Toko emas JSR yang dikenal menjual perhiasan, berlian, dan logam mulia kini disegel dan tidak beroperasi. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari menyatakan penggeledahan ini bagian dari pengembangan kasus tambang ilegal yang sebelumnya diungkap di Waikanan. Tambang emas ilegal di Waikanan diduga telah beroperasi selama 1,5 tahun di area seluas 200 hektar, tersebar di 7 titik di 3 kecamatan termasuk Blambang Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu. Berdasarkan perhitungan awal, produksi emas mencapai 1.575 gram per hari dengan perkiraan pendapatan harian 2,8 miliar rupiah. Sehingga kerugian negara diperkirakan mencapai 1,32 triliun rupiah. Selain kerugian ekonomi, aktivitas ini juga berdampak pada kerusakan lingkungan karena penggunaan merkuri dalam proses pemurnian emas. Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Assegaf menyatakan, pihak kepolisian akan terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri jaringan yang menadah emas ilegal. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM untuk menghitung kerugian negara dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hingga saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung masih melakukan penyelidikan terhadap toko emas JSR dan aktivitas pertambangan ilegal di Waikanan. Kasus ini menunjukkan besarnya dampak tambang ilegal, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, yang menjadi perhatian serius aparat hukum. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanwijaya, Garuda TV melaporkan. Pemasangan kabel internet di tiang listrik milik negara di Lampung Selatan menuai sorotan. Selain diduga tanpa izin, kondisi pemasangan yang tidak rapi juga dinilai membahayakan warga. Inilah penampakan kabel jaringan internet milik salah satu provider, PT Speed Network Indonesia, yang terpasang di tiang listrik sepanjang jalur pelanggan di Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Kabel bandwidth dan jaringan Wi-Fi terlihat menempel langsung di tiang listrik milik negara tanpa penataan yang rapi. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan publik terkait legalitas pemasangan serta pengawasan dari pihak terkait. Tim media yang melakukan penelusuran menemukan kabel jaringan tersebut bahkan terhubung hingga ke rumah-rumah warga. Salah satu warga membenarkan bahwa jaringan tersebut merupakan layanan internet dari PT Speed Network Indonesia. Warga menyebut biaya langganan internet mencapai Rp180.000 per bulan dan layanan tersebut belum genap 1 tahun digunakan. Sementara itu pihak perusahaan melalui seorang manajer bernama Roy saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan pemasangan dilakukan untuk percepatan layanan karena tiang jaringan milik perusahaan masih dalam proses pengiriman. Namun berdasarkan aturan yang berlaku, pemasangan kabel jaringan internet pada tiang listrik wajib mengantongi izin resmi serta menjalin kerjasama dengan pemilik infrastruktur, dalam hal ini pihak PLN. Jika terbukti tanpa izin, maka pemasangan kabel tersebut dapat dikategorikan sebagai ilegal dan berpotensi untuk ditertibkan oleh pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan pemasangan kabel tanpa izin tersebut. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV melaporkan.
Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Informasi lainnya, pemirsa, Universitas Lampung resmi menetapkan 3 kandidat terbaik calon direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri atau RSPTN untuk periode 2026. Penetapan ini merupakan hasil seleksi ketat yang mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, serta kemampuan kepemimpinan. Proses pemilihan Direktur RSPTN Universitas Lampung kini memasuki tahap akhir. Rektor Unila Profesor Lusmelia Apriani melalui panitia seleksi secara resmi mengumumkan 3 nama kandidat terbaik yang direkomendasikan untuk memimpin RSPTN pada tahun 2026. Ketiga kandidat tersebut adalah Dr. M. Indrawan Yahya SPOG, subspesialis Opginos, Dr. Yulita Trisia MKM, serta Dr. Wahdi SPOG. Rektor Unila menegaskan penetapan 3 besar ini telah melalui proses seleksi yang komprehensif dan akuntabel. Para kandidat dinilai tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga kemampuan manajerial dalam mengelola fasilitas kesehatan berskala besar, serta visi dalam mengembangkan rumah sakit pendidikan. Keberadaan direktur definitif nantinya diharapkan mampu mempercepat operasionalisasi RSPTN Unila, yang diproyeksikan menjadi rumah sakit pendidikan modern, sekaligus rujukan utama bagi masyarakat Lampung dan sekitarnya. Tahapan selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan menjadi dasar dalam penentuan akhir sebelum kandidat terpilih resmi dilantik untuk memimpin operasional RSPTN Unila. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Sebanyak 5.869 jemaah haji asal Provinsi Lampung dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Para jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 25 April mendatang, seiring dengan rampungnya seluruh tahapan persiapan. Persiapan pemberangkatan jemaah haji Lampung kini telah memasuki tahap akhir. Total 5.869 jemaah yang terbagi dalam 14 kelompok terbang atau kloter akan diberangkatkan secara bertahap sesuai jadwal. Jumlah ini meningkat dari kuota awal setelah adanya tambahan kuota limpahan dari DKI Jakarta. Dengan tambahan tersebut, seluruh jemaah cadangan yang telah melunasi biaya haji dipastikan dapat berangkat tahun ini. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan seluruh layanan bagi jemaah telah siap 100%. Proses pelunasan biaya haji bahkan telah rampung lebih awal pada Januari lalu,
setelah jemaah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan atau istitaah. Saat ini persiapan difokuskan pada distribusi koper dari maskapai, serta pembagian buku manasik kepada jemaah di kabupaten dan kota. Dari total 14 kloter, sebanyak 13 kloter penuh akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Sementara 1 kloter tambahan akan bergabung dengan jemaah asal DKI Jakarta dan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Simpulannya kita tinggal nunggu waktu. Jamaah sudah insya Allah siap, petugas juga sudah siap untuk kesiapan, dan hari Senin insya Allah kita juga akan rapat bersama dengan penyelenggara perhajian ya, dengan PPH Embarkasi, itu dari berbagai lintas instansi untuk persiapan lebih matang lagi. Sesuai jadwal, kloter pertama Lampung akan mulai masuk asrama haji pada 25 April 2026. Pemerintah juga memastikan layanan ramah bagi jemaah lansia dan disabilitas, termasuk penyediaan petugas khusus serta layanan murur saat di Makkah. Jemaah diimbau menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan baik jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mendorong peningkatan pembinaan atlet sepatu roda melalui kejuaraan rutin. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan target perolehan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2032 mendatang. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, secara resmi membuka kejuaraan sepatu roda nomor freestyle tahun 2026 di Transmart Bandar Lampung Sabtu siang. Dalam kesempatan tersebut, KONI memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan olahraga sepatu roda di Lampung, sekaligus mengapresiasi konsistensi pembinaan atlet yang dilakukan oleh Pengprov, Perserikatan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Lampung. Taufik menekankan pentingnya agenda kejuaraan yang terjadwal sebagai sarana meningkatkan jam terbang atlet. Menurutnya, prestasi hanya dapat dibuktikan melalui capaian medali dalam kompetisi resmi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Apresiasi ini bagian dari pembinaan, supaya kita bisa menentukan prestasinya, hasil latihan mereka. Dan kita berharap agar Pengprov Perserosi juga mengakomodir ini dan menyiapkan jadwal-jadwal kejuaraannya ke depan. PON 32 kita harapkan Perserosi bisa menyiapkan atletnya, sehingga kita bisa menjamin bahwa cabang sepatu roda nanti bisa dipertandingkan dan bisa memperoleh medali. Ya, karena kita tahu selama ini yang banyak dipertandingkan hanya skateboard saja. Kita harap dari style inline ini bisa dipertandingkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengprov Porserosi Lampung, Ahmad Sibli Rais, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mempersiapkan atlet menuju PON 2028. Saat ini nomor skateboard menunjukkan perkembangan positif dengan raihan medali pada ajang eksibisi sebelumnya. Untuk jangka panjang, yakni PON 2032, Porserosi Lampung menargetkan persiapan atlet di 7 nomor pertandingan. Khusus nomor freestyle yang tengah berkembang, pihaknya optimis talenta muda Lampung mampu bersaing jika nomor tersebut resmi dipertandingkan. Salah satu nomor di sepatu roda adalah freestyle. Dari 7 nomor cabang olahraga yang di bawah naungan Porserosi. Hari ini kita di tahun 2026 membuka dengan kejuaraan yang rutin tiap tahun kita laksanakan, namanya Oper. Dan khusus 1 nomor dari binaan cabang olahraga di bawah naungan Porserosi, yaitu freestyle. Kejuaraan rutin tahunan ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi para atlet sepatu roda Lampung untuk menembus level nasional dan mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung menggelar kegiatan silaturahmi Syawal 1447 Hijriah di Masjid Raya Al-Bakri pada Sabtu 4 April 2026. Ribuan warga dan simpatisan memadati masjid hingga Selasa.
menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat. Mengusung tema Idul Fitri momentum transformasi diri menuju kehidupan yang berkemajuan. Acara ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat semangat dakwah dan gerakan sosial Muhammadiyah. Ketua PDM Bandar Lampung Dr. Yuzin Prajatwala menekankan pentingnya peran Muhammadiyah sebagai penggerak nilai moral dan kemajuan. Ia mengajak seluruh warga persyarikatan untuk terus menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan berkontribusi aktif dalam pembangunan melalui pendekatan solutif. Tausiah utama disampaikan Ustadz Mujiman dari Yogyakarta. Dalam ceramahnya, ia menyoroti konsep Islam berkemajuan sebagai jawaban atas tantangan zaman. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pemurnian nilai akidah dan pembaruan praktik kehidupan serta mendorong umat Islam untuk adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan berlangsung tertib dan hikmat, mencerminkan kedisiplinan serta kebersamaan warga Muhammadiyah. Antusiasme jamaah yang tinggi menjadi indikator kuat bahwa semangat dakwah berkemajuan terus tumbuh dan mendapat tempat di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Muhammadiyah Kota Bandar Lampung diharapkan semakin memperkokoh ukhuwah dan memperluas kontribusi nyata dalam membangun masyarakat berkemajuan. Silaturahmi Syawal ini menunjukkan peran aktif Muhammadiyah dalam menanamkan nilai sosial dan moral bagi masyarakat di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Amelia dan saya Alfi Saharin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.